Bapak Ibu, saya sekarang jelaskan apa saja dokumen RPL yang wajib dimasukkan ke folder-folder tadi. Yaitu pertama, SK mengajar. Tadi ada folder SK mengajar. Apa SK mengajar tersebut? Itu adalah SK pembagian tugas per semester yang biasa Bapak Ibu diberikan dari sekolah. SK pembagian tugas mengajar gitu ya. Masukkan ke sana 12 semester maksimalnya. Jika Bapak Ibu mengajar 10 tahun, yang dimasukkan hanya 6 tahun saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengajar kurang dari 6 tahun, maka Bapak Ibu masukkanlah semuanya gitu ya. Nah, itu biasanya per semester. Nah, tuliskan di dalam folder SK mengajar itu, buat lagi folder baru atau file SK mengajar itu dikasih nama SK mengajar tahun 2019. SK mengajar tahun 2020 sehingga nanti waktu diverifikasi akan mudah ditemukan. Kemudian yang kedua, tadi ada folder dokumen perangkat pembelajaran. Apa saja yang dimasukkan ke dalam folder dokumen perangkat pembelajaran? Yang dimasukkan adalah RPP atau modul ajar. Nah, RPP itu kalau tahun 2019, 2020, 2021, 2022 biasanya masih pakai kurikulum 2013, namanya RPP. 2023-2024 itu modul ajar karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, RPP-nya yang bagaimana? RPP-nya itu dibuatlah per pokok bahasan. Per pokok bahasannya itu dibuat misalnya ya Bapak Ibu mengajar di kelas 9 SMP atau 9 MTS. Maka RPP-nya itu untuk kelas 9 per pokok bahasan. Nah, nanti itu untuk 1 tahun. Jika Bapak Ibu mengajarnya selama 6 tahun itu tetap mata pelajaran yang sama, maka Bapak Ibu tinggal membuatnya untuk 6 tahun. Karena RPP itu juga harus diberi nama RPP tahun 2019, RPP tahun 2020, dan seterusnya. Lalu kalau mapel PPG Bapak Ibu tidak sama dengan mapel yang Bapak Ibu biasa ajarkan, maka masukkanlah RPP mapel yang biasa Bapak Ibu ajarkan. Tetapi saya sarankan Bapak Ibu usahakan untuk membuat juga RPP terbaru yang sesuai dengan mapel PPG Bapak Ibu. Nah, mengapa harus 12? Karena ada rubrik penilaian. Kalau 12 semester yang Bapak Ibu kumpulkan, maka nilai yang diperoleh itu maksimal. Begitu ya Bapak Ibu. Selain RPP, yang dimasukkan adalah materi ajar, LKPD yang dibuat sendiri, media pembelajaran misalnya PowerPoint, dan instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini dalam bentuk soal. Semuanya itu maksimalkan untuk 12 semester. Kemudian folder ketiga tadi dokumen pengembangan kompetensi profesional yang pernah diikuti. Isinya apa? Piagam, sertifikat webinar, workshop. Nah, piagam-piagam seperti ini masukkan juga di dalam dokumen pengembangan kompetensi profesional, juga surat keterangan Bapak Ibu misalnya mengikuti aktif KKG, MGEP atau forum sejenis. Itu usahakan Bapak Ibu bisa menyiapkannya untuk 12 semester. Kemudian dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kan di sekolah membuat administrasi pembelajaran seperti Prota, Promes begitu ya. Daftar nilai begitu. Bapak Ibu kan mengerjakan itu, tetapi untuk folder keempat ini tidak usah mengumpulkan Prota, Promes dan administrasi lainnya, tetapi cukup Bapak Ibu buat saja surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Jadi nomor 4 ini isinya adalah surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah bahwa Bapak Ibu aktif
aktif membuat administrasi pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana bentuk surat tersebut? Bapak Ibu buat sendiri karena LPTK tidak menyediakan. Karena surat tersebut seharusnya dari kepala sekolah yang menyatakan Bapak Ibu aktif membuat administrasi pembelajaran. Ada berapa surat keterangannya? Ada 12 karena untuk 12 semester. Jadi usahakan buat 12 surat keterangan dengan tanggal dan tahun sesuaikan dengan semester yang Bapak Ibu tuliskan. Kemudian terakhir dokumen inovasi pembelajaran. Nah, dokumen inovasi pembelajaran ini 1 tahun hanya 1 saja yang diwajibkan. Kalau 6 tahun berarti harus ada 6. Apa yang boleh dimasukkan di situ? Yaitu modul pembelajaran. Bedakan modul pembelajaran dengan modul ajar. Kalau modul ajar itu kan RPP. Kalau modul pembelajaran itu seperti rangkuman materi yang biasa dibuat oleh guru atau dosen untuk memudahkan siswa belajar. Atau kalau bukan modul pembelajaran yang pernah Bapak Ibu buat, mungkin video pembelajaran. Video pembelajaran ini tidak sama dengan video saat kita mengajar di kelas. Misalnya Bapak Ibu ngajar di kelas di syuting dari depan atau dari belakang. Nah, itu kan video saat mengajar. Yang dimaksud video pembelajaran adalah video untuk membantu Bapak Ibu dalam membuat siswa-siswa memahami tentang materi tersebut. Jadi materi tersebut Bapak Ibu misalnya mengajarkan materi apa, Bapak Ibu buat videonya untuk supaya siswa-siswi memahami pembelajaran tersebut menggunakan video tersebut. Bapak Ibu bisa lihat contohnya di YouTube banyak sekali. Misal untuk mengajarkan zakat. Nah, berarti Bapak Ibu buat PPT tentang zakat, lalu Bapak Ibu jelaskan dengan suara Bapak Ibu, atau PPT tersebut Bapak Ibu sisipkan suara AI atau bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan video pembelajaran. Karya lain ini bisa saja PTK atau lainnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami.